Halo manusia palsu, semangat malam. Halo. Halo Jimmy. Ya, manusia palsu, apa kabar? Apakah kamu tidak ngantuk? Ah? Apakah kamu tidak ngantuk? Enggak. Apalagi kalau Anda sudah naik oten, enggak ada itu. Kalau tidak ada Jimmy. Buka kamera sebelum mulutnya saya robek. Buka. Gelap ini Jimmy. Buka. Nah, diskusi kita. Apakah iblis nyamar Yesus? Silakan. Temanya. Ini istri saya enggak biarin saya debat sama kamu. Kenapa? Takut istrinya. Takut kamu waras gitu. Jangan diskusi sama Bang Soma, Papa. Kenapa? Takut kamu waras. Kalau kamu sudah waras, nggak ada lagi yang lucu di rumah, gitu ya? Kami mau endahai dulu. Apa? Mau endahai dulu. Maksudnya? Mau endahai dulu. Maksudnya apa? Mau buat anak dulu. Matamu. Terus ngapain kau naik sini? Saya tep bayar. Wala pandai memang kau penipu memang kau. Emang bodoh cuma ini. Parah kau nih si Cumi. Aduh, baik kali kau merepet. Cumi, bawa tidur. Mati. Halo. Iya. Halo Bang. Ya. Sepupunya si Cumi ini. Saya mau menganalisis psikologi kamu dulu. Tunggu dulu, sabar dulu kau. Ya, halo, terserah Tuhan. Kalau boleh, itu Halo. masker, kalau boleh itu masker buka. Gigimu kecil, besarin sedikit, gak kedengaran. Ya masalahnya banyak itu kebanyakan saya. Kalau boleh itu masker buka. Giginya kecil Bang, besarin sedikit, gak kedengaran. Akulah Yesus yang kau banggakan. Bodat. Suaranya kecil, Tuhan terserah. Kau buka itu masker. Suaranya kecil. Buka itu masker. Kenapa pula masker mau dibuka? Nanti kulihat. Alang-alang Cuma sebagai kamu tidak punya istri ya? alang-alang Ada. alang-alang Mana? Islam mengajar kalau yang begitu. Halo? Kenapa kamu nggak belai istrimu? Ih, dasar bodat Bali. Apain kau bahas-bahasa istri di sini? Birahi kau, lihat ini temanmu di bawah. Ini. Kau biraha lihat dia. Birahi kau lihat ini temanmu yang baru naik. Ah? Dia kau pakai. Itu fotonya. Bikin kau birahi. Dadanya kau ini. Saya nggak Apa? nampak mata saya sudah plus. Gigimu. Mau diskusi nggak? Tuhan terserah. Boleh. Nah, udah. Itu temanya tuh. Malas saya sebenarnya. Kau tutup muka Bang. Ya, Udah kau turun di bawah tembakau. Tembakau basi turun. Nah, sudah buka kameramu, kita diskusi cepat. Ini sudah. Buka. Nyalakan lampu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu siapa itu? Hei, kau bilang kau sama istrimu? Ada aja ini. Siapa itu Bang? Hah? Kok ada makhluk bertanduk di situ? Hei, Akulah yang kau takut? banggakan. Ngeri loh. Dia nggak tahu.
dia nggak percaya tuh kalau aku bisa melihat dia tuh. Aku lihat loh, ada makhluk di sampingmu. Hei, ada makhluk di sampingmu. Masa kau nggak percaya? Ngeri kali, bah. Ya, apa yang ngomong depan? Hah? Si Cumi, kau mau diskusi tapi kau nggak nyalakan lampu. Malam Jumat. Di sini mati. Kau kayak orang idiot. Malam juga, buka kameranya silakan. Iya. Bentar ya. Ya, Katolik Protestan. Saya Protestan ya. Oke. Buka kamera. Oh ini pakai masker jadi. Saya pakai masker juga. Boleh, silakan. Apa itu? Pakai kelambu orang ini. Halo? Iya, halo, tenang, masih monitor. Ya, gimana Juma? Itu ada tema. Apakah iblis nyamar Yesus? Silakan. Iblis nyamar jadi Yesus. Iya. Dari mana ya kau dapat info? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ya, gimana? Itu dalilnya. Berarti Yesus ini namanya bisa dipakai oleh penyesat. Ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus. Artinya penyesat atau iblis, planos ini bisa pakai nama itu untuk menyesatkan banyak orang. Gimana menurut saudara? Kalau ada seorang hamba, mau pendeta kah, hamba Tuhan kah, memakai, menipu, mengaku-ngaku atas nama Yesus itu memang sudah terjadi sejak zaman dulu. Sejak turun firman Tuhan itu sudah terjadi. Bersumpah atas nama Yesus, mengatasnamakan Yesus. Itu sudah sering terjadi. Bahkan sampai hari ini mau dalam Protestan, Katolik, Islam dan lain sebagainya, tapi saya nggak akan menyinggung. Itu biasa terjadi. Bukan boleh ya, tapi ada terjadi, ada pelakunya. Oh, berarti memang iblis itu bisa nyamar Yesus, pakai nama Yesus. Tugas iblis itu kan mempengaruhi orang supaya sesat. Tugas iblis. Jadi salah iblis satunya berhasil. Salah satunya dengan memakai nama Yesus. Ya. Oh. Lalu bagaimana dengan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Itu siapa? Sudah saya sampaikan, tugas iblis itu memang menyesatkan dengan cara apapun. Termasuk dengan cara datang mengaku Kristus kepada Paulus? Memang itu tugas iblis. Berarti yang datang kepada Paulus itu iblis? Ya, saya mengatakan ya. Kalau hari ini ada yang kontroversi bahwasannya seperti apa debat-debat ini yang sering aku ikuti itu, ada yang bilang bukan dan sebentar dulu Juma. Kau kan katanya mau diskusi jujur. Iya, aku kaget aja kau mengaku yang datang kepada Paulus itu iblis ngaku Yesus. Jadi kalau ada pendeta bilang bukan, apa dalilnya? Iya. Berarti yang datang kepada Paulus itu di padang gurun itu iblis. Kalau ada yang bilang bukan, apa dalil sahnya dalam Alkitab?
Dari perjanjian baru sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kejadian, Keluaran, Imaman, Bilangan, Ulangan, terus 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, apa? Matius, Markus, di mana tertulis? Saudara lah yang kubilang, jangan yang lain. Anda mengakui yang datang kepada Paulus itu iblis. Ya. Wow. Yakin Anda Protestan? Saya Kristen Protestan dari lahir, bukan dari lahir. Setelah saya lahir dari rahim ibu saya masih Kristen Protestan sampai hari ini. Terus kenapa Anda berani mengakui yang datang kepada Paulus itu iblis? Saya bukakan Alkitab dulu ya. Benar-benar teman-teman, terjawab sudah. Aku sebetulnya nggak siap ini mulai, mendadak semua lighting ini. Baru kali ini aku mendengarkan ada orang Katolik mengaku kalau yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Wah, keren kali, Pak. Mantap. Heran saya. Jujur kali abang kita ini. Jujur sangat. Luar biasa. Terlalu berani. Anda terlalu berani mengatakan sesuatu yang sebenarnya terjadi memang dari sejak dulu harusnya jujur. Oh, yang datang kepada Yesus itu adalah si bilis. Dalilnya dalam 2 Korintus 12. Wah, ngamuk sudah Kristen yang lain. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Wah, Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 11. wah, ngamuk sudah Kristen lain ini. Wah. Jadi kalau kau Juma bilang iblis menyamar sebagai Yesus, bukan iblis menyamar sebagai Yesus. Iblis membawa diri seolah-olah atas nama Yesus. Ngapain dia menyamar? Dia memang membohongi orang, menipu, mengajak, menghaks. Termasuk yang datang kepada Paulus itu iblis. Ya? Wah. Wow. Kita jadi sapa dulu. Duri dalam daging itu apa yang diceritakan pada Korintus tadi? Betul. Halo saudara kasih. Semangat malam. Tapi apapun itu aku tetap Kristen Juma. Biar kayak manapun aku tetap Kristen Juma. Iya. Paham. Kristen itu memang pintar, cerdas. Makanya dengan Anda mengatakan iblis yang datang kepada Paulus, ya itu saya katakan Anda pintar, Anda cerdas, Anda layak dikasih hadiah berupa mangkok dengan gambar-gambar kupu-kupu warna hijau. Mantap. Yang mempromosikan Paulus juga, yang mempromosikan Paulus terkait dengan kerasulannya di dalam KPR 16 itu juga iblis. Halo saudara Herun. Wah, ini rapi kan? Yang beredar yang diajarkan sampai hari ini, maupun aku awalnya dulu bilang bukan. Oleh gereja, oleh pendeta, oleh orang tuaku, bahwasanya Paulus dalam pengaruh, itu kan kata dasar atau pengaruh pihak iblis dan gangguan rohani dan lain sebagainya. Tapi setelah enggak mengaitkan ayat satu dan ayat lainnya, tragedi yang pernah terjadi satu dengan yang lainnya, enggak. Memang iblis yang datang di situ. Wah. Jalur kasih. Halo. Jalur kasih. Halo.
minta naik, nggak bersuara. Apa alasan Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu iblis? Kayak mana Juma? Udah jelas sekali Korintus. 2 Korintus 12 itu. 2 Korintus 12 ayat 7. 1 Tesalonika 2:18. Wah. Peringatan Yesus mengenai datangnya penyesat yang mengatasnamakan dirinya dalam kitab Injil tidak serta-merta berarti iblis menyamar secara fisik menjadi sosok Yesus. Penyesatan tersebut merujuk pada kemunculan oknum-oknum atau doktrin palsu yang memanfaatkan nama Yesus untuk menyesatkan umat manusia dari kebenaran tauhid yang hakiki. Di sini iblis bekerja melalui tipu daya dan ideologi yang memalingkan manusia dari ajaran asli para nabi, sehingga orang-orang terbuai oleh pengakuan spiritual palsu tanpa mengkaji kebenaran kitab suci secara kritis dan objektif. Oleh karena itu, pesan kewaspadaan tersebut hendaknya dijadikan pemantik bagi kita untuk senantiasa menggunakan akal sehat, logika, dan literatur yang sahih dalam memahami konsep ketuhanan. Menurut saya penyesatan paling berbahaya terjadi ketika ajaran murni seorang utusan Allah dikaburkan oleh dogma buatan manusia yang disusupkan atas nama keagungan Yesus. Dengan memegang teguh ajaran tauhid yang lurus dan mengunci setiap klaim keagamaan berdasarkan kebenaran firman Allah, kita akan terhindar dari segala bentuk tipu daya penyesat di akhir zaman. Ngeri juga itu ya. Jadi yang mengajar Paulus 13 kitab bisa jadi iblisnya. Wah. Makanya sampai hari ini biasa tuh di room-room bom-bom tuh aku kenal juga. Kami sering pelayanan juga. Tapi ada kontroversi ketika debat di online. Halo Saudara Uzair. Halo. Jadi yang menginspirasi kemudian Paulus 13 kitab yang dia punya bisa jadi itu adalah iblis juga berarti. Keren kali bah. Lala Juma, aku lagi menyelamatkan akunku ini. Akun yang besarku itu sebetulnya lagi kena pelanggaran sampai tanggal berapa? 21. Iya. Halo Jackie, kenapa ini Jack? Hei Samilu, anak yang sabar, jangan kasih naik lagi. Udah 2 kali lo naik itu. Ngeri juga itu ya, yang datang ke Paulus iblis. Mau ngapain itu iblis datang kira-kira ke Paulus? Halo. Sabar. Halo sabar. Masolang generasi. Takut orang-orang sama abang ini. Serius. Ngeri dibilangnya. Ngeri ini abang. Masih manusia ya aku. Hah? Masih manusia, nggak perlu takut. Sama-sama yang terima kasih. Nah itu dia makanya. Buktinya dia lari-lari. Takut mereka. Pengaturan. Kenapa si Rati nih nggak mau naik ya? Halo kasih monitor. Ini Rati berapa kali minta kok, tapi kok tidak ada di sini. Minta lagi. Halo kura-kura. Halo, dari mana?
Iya, lu Katolik Protestan. Protestan, Bang. Iya, gimana tanggapan saudara ini? Kawan kita mengatakan datang kepada Paulus itu iblis. Gak tahu, Bang. Ah, Tanya setan aja, Bang. Kami gak tahu. jalur kasih, semangat malam. Katolik Protestan. Pemalu. Ya, semangat malam. Malam. Katolik Protestan, Bang. Halo. Kasih. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Agamanya apa, Bang? Punya agama, Bang. Oh, mati nih ya. Keduk capil. Bapak kawan haram yang beripat. Apa yang taping itu? Haram. Anjing, Kura-kura. itu siapa yang taping bilang aku anak haram itu, anjing tapingannya itu. Sekolah tak mulutnya itu. Iya, karena abang mengatakan abang tadi itu adalah setan. Pastilah orang ngomong gitu. Siapa suruh ngaku setan? Yang nulis itu siapa, Bang, yang di atas? Abang kan berarti kalau abang lah setannya. Kok aku pula yang setan? Yang nulis itu siapa yang di atas? Nulis apa? Itu apakah iblis itu yang di atas abang itu, aku gak tahu baca itu. Oh, itu tema itu bertanya. Iya, yang nulis itu siapa? Di situ aja. Ah, kau ini kayak orang gangguan juga kau. Pemalu. Halo. Rati. Rati. Ya, Juma. Ya, itu kawanmu bilang yang datang kepada Paulus itu iblis. Gimana itu? Gimana itu? Pandanganmu? Karena dia tegas sekali mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah kamu, iblis katanya. Mana itu? Udah itu kita bahas itu tembak kamu apa tuh? Apakah iblis nyamar Yesus ya? Iya, itu abang kita di atas mengatakan yang datang kepada Paulus katanya iblis. Jadi gini Juma. Kamu sehat? Sehat? Sehat, sehat. Kamu harus sehat. Kenapa? Kamu tuh harus saya ajarin terus supaya pinter. Makanya kamu harus sehat, jangan sakit. Nah, nanti murid saya kalau sakit saya nggak bisa ngajarin. Iya. Jadi gini cuma masalah apakah iblis nyamar Yesus? Yes. Iya. That's it. Nah, exactly. Udah. Serius kamu juga ngaku iblis nyamar Yesus? Iya, dengerin. Makanya aku jelasin. Udah dua yang mengaku. Maka iya pengakuan saya ini ada penjelasannya, bukan iya doang. Apa penjelasannya? Iya, menurut ajaran Kristen Juma dalam Alkitab, iblis itu bisa aja menyamar sebagai Yesus untuk menyesatkan manusia. Udah paham? Paham. Nah, ada yang datang mengaku Yesus di Paulus, kata abang ini iblis. Itu saya nggak tahu tuh urusan dia lah itu. Logika saya bukan logika dia. Masakan yang datang ngaku Yesus dibilang iblis datang kepada Paulus itu gimana? Terus anda ini kok mengatakan terserah dia piye toh? Jadi gini tuh Mak, jadi apa namanya, menyamar sebagai malaikat terang juga dalam 2 Korintus 11 ayat 14, Rasul Paulus menegaskan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang untuk membuat itu malaikat terang yang kita bahas ini Yesus. Itulah penyamaran iblis maksudnya, cuma bisa jadi Yesus, bisa jadi malaikat, itulah iblis itu. Berarti anda juga mengaku bahwa yang datang kepada Paulus itu juga iblis. Saya kan nggak ada ngomong kayak gitu. Yang ngomong itu siapa? Kan tadi aku katakan iblis bisa datang mengaku sebagai Yesus.
Ada Itu yang urusan datang dia kepada itu. Paulus. Saya nggak tahu itu dapat Ada yang dari datang mana, kepada saya nggak Paulus tahu. mengaku iblis. Mengaku Yesus. Berarti iblis. Jadi gitu. Jadi benar temamu. Apakah iblis nyamar itu benar? Benar. Nah, Ya. yang datang kepada Paulus itu iblis. Jadi apa cuma ya? Udah diakui teman-teman, udah diakui yang datang kepada iblisnya Ini kan, Yesus. saya kan yang datang membahas kepada Paulus tema. yang Yesus. Saya kan bahas temamu. Apakah iblis nyamar Yesus? Iya betul. Iblis menyamar Yesus itu untuk menyesatkan manusia cuma. Itulah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu yang disesatkannya. Makanya dengerin dulu. Kamu tuh pinter-pinteran. Kamu tuh tahu apa sih? Dengerin biar gua ini dalam Matius 24 ayat 24 Yesus sendiri memperingatkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang membuat tanda-tanda dahsyat untuk menyesatkan manusia. Udah paham? Tidak ada yang zaman kau tambah-tambah itu. Nah, jadi sebenarnya nabi terakhir itu cuma sebenarnya Nabi Isa. Nabi terakhir itu Nabi Isa. Muhammad itu nggak ada dalam Alkitab, nggak ada itu. Kenapa harus ada di Alkitab, di Bible? Ya makanya dibilang dia setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu setelah aku. Itulah makanya jadi perbedaan kita kan Halo begitu, saudara Pak. Store, selamat malam. Halo. Yang pasti kalau Anda mengatakan nabi palsu, berarti dia didatangin oleh Yesus palsu, dia didatangin oleh iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, dan ternyata Yesus ini saudara-saudara mengakui yang datang memakai nama Yesus itu iblis. Nah, adalah datang kepada Paulus menyesatkan banyak orang, namanya Kristen. Itulah kalian. Titik. Udah kan, itu masalah iblis palsu. Ada tadi apa temamu yang apa yang disebut kitab termatre ya? Apa tuh tadi? Tema pertama. Simpulkan dulu bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis. Gimana udah jelasin itu ucapan siapa, bukan ucapan saya kan? Loh, tapi katanya iblis bisa nyamar Yesus. Iya, kan udah saya jelasin. Iblis itu bisa menyamar Yesus untuk menyesatkan orang. Berarti yang datang kepada Paulus itu menyamar Yesus. Siapa bilang? Kamu yang bilang cuma. Loh, tadi kamu yang mengaku iblis datang menyamar sebagai Yesus. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang datang kepada Paulus menyamar Itu Yesus. kamu ngarang bebas. Iya. Gak usah ngarang bebas. Kamu sendiri yang mengakui kok. Iblis datang menyamar Saya kan Yesus. Saya kan menjawab ini tema apakah iblis nyamar Yesus? Iya. Iya saya katamu. bilang. Iya benar. Tiba-tiba ada yang mengaku Yesus di padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu kayak sinetron kamu. Kamu kebanyakan untuk sinetron. Kamu siar kamu. Kamu udah dijawab pertanyaannya. Iya, berarti 13 kitab yang dituliskan Paulus itu berasal dari bisikan yang nyamar Yesus itu. Betul? Intinya, saya udah jawab tema kamu. Udah itu tema yang kedua, yang tema yang pertama termatre itu apa itu kitab termatre? Ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 29:11-12 ada kitab termeterai. Yang ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca, dia mengatakan saya tidak bisa membaca. Siapa itu yang Oke, saya jelaskan. Silakan. Kitab termatre itu apa? Saya jelasin ya. Silakan. Supaya Ngarang kamu aja langsung. supaya kamu pinter. Kamu udah berapa kali saya ajarin berdebat tapi nggak pinter-pinter terus. Matamu. Pusing saya. Beneran.
Kamu tuh muridku paling susah pintar kamu tuh. Paling tidak bisa dibohongi kan? Kitab termatre itu adalah gulungan kitab rahasia yang terkunci dengan cap atau matre dalam Alkitab, seperti dalam kitab Wahyu dan Yesaya. Kitab ini melambangkan rencana, nubuat, atau misteri Allah mengenai masa depan dunia dan keselamatan manusia. Hanya anak domba atau Yesus Kristus yang dianggap layak untuk membuka materinya. Itulah. Cuman Yesus yang layak buka materinya. Paham? Sekarang ketika kitab itu diberikan, orang itu mengatakan aku tidak bisa membaca. Nah, di mana itu? Yang ngomong siapa? Hah? Yang ngomong siapa? Itu tertulis di situ. Siapa yang menggenapi? Kan di sini tertulis bahwa cuma Yesus yang bisa membukanya. Ditanya, diberikan kepada yang lain, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Di mana itu terjadi? Kapan itu? Ya udah, apalagi pertanyaanmu? Udah aku jawab masalah kitab materi itu lagi. Ya, semua temamu udah aku jawab juga. Lucu. Dua temamu udah aku jawab, apalagi? Berarti kan tidak terjawab. Ya, udah aku jawab. Apa itu? Siapa yang pernah diberikan sebuah ketetapan Tuhan dan dia mengatakan aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa membaca? Itu siapa? Dalam kitab Yesaya 29 ayat 11 sampai 12, nubuat tersebut menggambarkan sebuah kondisi di mana wahyu atau penglihatan menjadi tertutup bagaikan kitab yang termaterai. Ketika kitab itu diberikan kepada orang yang pandai membaca, ia tidak dapat membacanya karena kitab itu termaterai. Dan ketika diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, orang tersebut mengaku tidak bisa membaca. Menurut saya, sosok yang tidak bisa membaca dalam konteks pemahaman apologetika Islam ini merujuk kepada sosok Nabi Ummi, seorang nabi yang tidak dapat membaca dan menulis, yakni Nabi Muhammad SAW, yang menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Melalui malaikat Jibril diperintahkan untuk membaca atau Iqra. Lalu beliau menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Oleh karena itu, ayat ini dipandang sebagai salah satu cermin nubuat kenabian yang telah ditetapkan oleh Tuhan mengenai datangnya seorang utusan akhir zaman dari kalangan non-Israel yang buta huruf namun menerima kitab suci. Ketidakmampuan membaca ini bukanlah sebuah kekurangan, melainkan ketetapan dan desain ilahi untuk membuktikan bahwa wahyu yang diterimanya murni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil karangan atau buatan manusia. Melalui ketetapan ini, kebenaran Al-Quran menjadi semakin nyata sekaligus menjadi bukti tergenapinya kitab-kitab terdahulu bagi mereka yang mau memahaminya secara kritis. Terdapat di mana itu? Kan ku bilang di Yesaya tadi. Gimana? Yesaya berapa ya? Buka, baca sendiri. Yesaya 29 nomor 11 nomor 12. Ayo. Yesaya 29 terus nomor 11 12. ayat 11 12 gitu. Nomor 11 nomor 12. Nomor 11 dan 12. Nah, aku mau lihat dulu tulisannya apa ini, ngarang-ngarang bebas kamu. Ada. Jangan kau nangis baca kitab itu, santai aja, jangan terlalu lebay. Oke kawan, jangan lebay kawan. Yesaya 29 ya? Iya. Jangan lebay, santai aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan kau nangis. Kamu kok nggak ada di sini, awas kamu ya. Apaan sih lo? Ada nggak? Ayo. Maka bagimu penglihatan dari semua itu
seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila Oh ya, ini udah cuma nih. Nih. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, terus maksudnya kamu tujukan kemana omongan kamu tadi? Di mana kitab itu? Dan siapa yang mengatakan aku tidak bisa membaca? Aku tidak dapat membaca. Itu tergenapi di mana? Maksud pertanyaanmu, ini kan udah saya bacain ayat 12-nya. Terus Kamu pertanyaan kamu ke saya itu apa? mana orang yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan orang-orang Yahudi yang ditanya kemudian tentang kitab termaterai dan mereka menjawab aku tidak bisa membaca? Di abad berapa itu pernah terjadi di tengah-tengah Bani Israel? Karena di situ kan penglihatan. Bagimu penglihatan dari semua itu. Jadi begini. Jadi makna dari ayat itu konteksnya ya. Ayat ini menggambarkan ketidakmampuan bangsa Israel memahami firman Tuhan. Yang diumpamakan seperti kitab termaterai akibat kebencian hati mereka. Yesaya 29 ayat 10. Penolakan ini mencakup baik kaum terpelajar maupun orang biasa, menandakan ketidakinginan untuk menerima kebenaran. Udah itu, apalagi yang perlu pertanyain? Siapa oknumnya? Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka dia akan mengatakan maaf aku tidak bisa membacanya. Ayo. Ya terus ini dipermasa, ya udahlah kalau masa itu bahasannya maksudnya apa? Kamu nggak coba yang rinci lah, yang dipahami pertanyaanmu itu maksudnya apa gitu loh? Apakah ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang pernah diberikan sebuah ketetapan dan dia mengatakan aku tidak dapat membaca? Ada atau tidak ada? Ada. Jawabannya ada. Ada. Siapa namanya? Kitab apa itu yang termaterai itu? Dan kapan kejadiannya itu? Jangan-jangan yang dikasih sama yang kalian katakan iblis kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya Rati. Ini orang kebanyakan nonton film horor ini orang. Akulah Yesus Rati yang kau aniaya. Kau yang melakukan dosa, aku juga yang jadi tumbalmu, Rati. Ya udah apa sih yang mau dibahas cuma masalah materi ini? Yang mau dibahas apa sih, bingung? Siapa yang disuruh membaca sebuah kitab atau ketetapan tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, itu di mana terjadi? Kapan itu? Kau sudah mulai keringat dingin, cucuku. Gila lu. Udah, ini sesuai dengan ayat itu dan kejadian sebetulnya. Itu dimaksudkan pada bangsa Israel pada saat itu, khususnya warga Yehuda, Yerusalem pada saat itu. Pada zaman Nabi Yesaya, ayat itu.
Ketika orang-orang pandai, bukan orang yang tidak bisa membaca, orang yang pandai dan terpelajar itu beralasan bahwasanya kami tidak bisa membaca. Itu ayat itu dimaksudkan pada kejadian pada saat itu, pada zaman Nabi Yesaya. Ya, orang yang tidak orang yang disuruh membaca kitab tetapi tidak bisa membaca, orang yang buta huruf cuma Pandai kali, pandai. Ayo, orang buta huruf. Pandai kali. Pandai. Itu terjadi kapan? Dan apa nama kitab termaterai itu? Semangat cucuku. Segala kekuatan gelap telah kuberikan kepadamu. Dari sejak engkau bersama dengan ari-ari yang kutanam di belakang pohon rati. dia ntar lagi setan menjadi roh nanti. Kamu mencerminkan apa yang pernah kukatakan kepadamu. Masih kau ingat, rati kecilku, saat aku meniup ubun-ubunmu di saat itu di bulan purnama. Hari ini aku datang untuk mengetuk pintu. Buka rati. Yang nggak bisa baca, terus pertanyaanmu apa lagi? Yaitu siapa yang diberi kitab dan tidak bisa membaca kitab itu? Daniel, namanya Daniel. Kamu jangan sembrono Kenarok. Biarkanlah dia Arya Kamandanu ini untuk berpikir. Enggak, Bapak itu abang ini kelamaan searching Google. Saya nunggunya lemas juga. Sudah aku katakan, takdirmu sudah dekat cucuku. Adalah lebih baik kau kembalikan milik orang daripada kau mengaku itu punyamu. Semuanya Kau, kamu nih membuat masalah aja sama guru kamu nih. ketakutan dia. Udah dijawab, orang yang nggak bisa baca, apalagi? Iya, siapa? Aku kan nanya siapa? Kan harus ada oknumnya. Oh, iya. Seorang berarti orang, iya, bukan hayalan. saya tanya, saya jawab. Ah, Nabi Muhammad kan nggak bisa baca, iya, betul nggak? iya. Iya, memang beliau nggak bisa baca. Terus? Bagaimana kamu bisa tertawa terbawa? Nabimu aja nggak bisa membaca. Jadi yang disebut di situ kitab termaterai itu siapa? Kenapa kamu tertawa? Nabimu aja nggak bisa membaca. Sekarang saya tanya, kitab termaterai yang diberikan itu kepada siapa kitab termaterai itu? Intinya, Nabi Muslim juga nggak bisa baca satu-satu. Nah, nggak paham dia, tidak paham dia, belum ngerti. Kamu udah ngaku tuh, kamu udah ngaku Muhammad nggak bisa baca, apalagi satu-satu berarti. Berarti yang menerima kitab termaterai itu siapa? Intinya satu-satu kita, satu-satu. Nabimu nggak bisa baca juga. Bukan satu-satu. Paham dia. Bukan satu-satu. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel yang diberikan kitab termaterai, nggak ada. Ketawa ngeledek Nabimu sendiri. Dengar. Tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menerima kitab termaterai, nggak ada. Sakit pula. Ayo. Jadi yang menerima kitab termaterai siapa? Katanya Nabi Muhammad ganteng, wangi, punya istri 13, tapi gak bisa baca. Berarti yang menggenapi Yesaya 29 ini siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi siapa?
Kalau dia naik motor nih, ada rambu-rambu dilarang lewat aja dia. Ditabrak. Jadi yang menggenapi siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi kitab termetera itu siapa? Enggak paham dia. Coba saya Makanya kamu katakan sedikit jangan ya. tertawa-tawa senang dulu cuma. Jangan tertawa senang. Ya, pertanyaan saya, yang menggenapi diberikan kitab termeterai itu siapa? sesuai Sebut. dengan Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kitab mana yang dimaksud, yang dimeteraikan sampai akhir zaman? Kitab yang ditermatre itu cuma itu terdapat kitab Wahyu dan Yesaya. Masalah generasi. Apakah penerima kitab Wahyu ketika didatangi oleh pembawa Wahyu itu mengatakan, aku tidak bisa membaca? Sama-sama Muhammad. Adakah penulis kitab Wahyu mengatakan aku tidak bisa membaca? Ya, CS-an orang itu CS-an. Nggak paham dia, nggak ngerti dia, nggak ngerti. Soalan generasi. Makanya Nggak jangan paham kamu dia. ketawa terbahak-bahak Nggak mengenai paham itu. dia, nggak ngerti dia, Aduh. nggak ngerti dia. Udah Nggak kujawab paham. semua temamu udah kujawab. Jadi yang menggenapi siapa? Kitab termeterai itu yang menggenapi siapa? Bukan pertanyaan yang menggenapi cuma yang bisa membuka kitab termeterai itu hanya Yesus. Dengarkan saya, dengar. Saya katakan kepada saudara, ketika Nabi Isa nanti datang, dia membenarkan tentang apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Berarti beliau yang mengatakan bahwa yang datang kepada dirinya itu adalah betul, yang datang kepada para nabi itu adalah betul. Artinya bahwa ketika ada kitab termeterai yang diwahyukan, yang dinubuatkan, yang diramalkan oleh para nabi dan hanya digenapi oleh orang yang tidak bisa membaca ketika dikasih kitab tersebut, berarti itu sudah menjawab keingkaran kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang sanggup menunjukkan data itu, di mana beliau atau siapapun itu menerima pengajaran dan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini kitab termeterai. Kitab termeterai. Di mana dalam ayat Al-Quran di mana tertulis Muhammad itu pernah Mulai paham dia. Allah berfirman pada Muhammad, di mana tertulis? Al-Quran datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, diperintah nabiku membaca, tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, sampai diulang 3 kali. Tidak. Muhammad itu nggak pernah menerima firman langsung dari Allah. Ya, memang tak ada manusia yang menerima firman langsung dari Allah, melainkan melalui malaikat atau wahyu atau di balik tabir. Dalam konteks pemahaman apologetika Islam, kitab yang termaterai dalam Yesaya 29 ayat 11-12 merujuk pada firman dan wahyu Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia melalui perantara seorang nabi pilihan di akhir zaman. Kitab tersebut berada dalam kondisi tertutup atau termaterai bagi bangsa-bangsa terdahulu, khususnya kaum yang telah mengabaikan dan mengubah ajaran tauhid, sehingga hikmah dan kebenaran tidak lagi dapat dibuka atau dipahami oleh para ahli kitab dan ulama mereka saat itu. Penyerahan kitab termaterai ini merupakan simbol peralihan nubuat dan amanah kenabian dari Bani Israel kepada bangsa lain yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, sosok yang akhirnya diserahi kitab tersebut adalah seorang nabi yang buta huruf, yang ketika disuruh membaca kitab tersebut ia menyatakan ketidakmampuannya. Menurut saya, peristiwa penyerahan kitab termaterai ini tergenapi secara sempurna pada sosok Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro.
Materai kitab itu terbuka melalui mukjizat wahyu ilahi, menjadikan Al-Quran sebagai kitab pamungkas yang menyempurnakan serta membenarkan petunjuk-petunjuk ilahi yang sebelumnya terkunci dari pemahaman manusia. Siapa? Kenapa Siapa? nggak ada? Siapa? Musa aja menerima firman langsung. Oh, salah. Musa itu melalui perantara juga. Melalui Banyak tabir nabi-nabi Nabi yang menerima Musa. firman langsung kok. Tidak ada. Semuanya melalui tabir, semua melalui wahyu, Cuman semua melalui malaikat. setahu saya itu Tidak ada. cuman Nabi Muhammad yang nggak pernah langsung menerima firman dari Allah. Yesus aja itu melalui malaikat, bukan langsung dari Tuhan. Yesus itu, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 nomor 51. Yesus itu menerima firman dari langit. Itu malaikat yang datang menghantarkan firman itu kepadanya, bukan dia ketemu langsung dengan Tuhannya. Oke, sampai sini udah paham ya? Udah paham. Ngerti ya? Ngerti. Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati wal yatazakkar ulul albab. Nah, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti, karena kitab termanterai padahal kau bisa membaca. Jadi saya mau tanya dulu, bagaimana Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya semua ajaran-ajaran yang di atas itu, sementara dia itu tidak bisa membaca? Bagaimana caranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu bukan berupa tulisan, tapi itu adalah wahyu. Namanya wahyu. Wahyu itu ilham yang masuk ke dalam hatinya, lalu kemudian disampaikan kepada kaumnya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi nabi-nabi itu tidak baca kitab. Nabi itu apa yang datang padanya berupa wahyu, yaitu ilham dari Roh Kudus. Itu yang disampaikan kepada para sahabat. Kalau dia orang pintar, orang cerdas, berarti bisa jadi dia ngarang kayak Paulus. Karena dia pintar, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bisa mengarang apa saja. Tapi Nabi Muhammad, seorang yang buta huruf, kenapa bisa dia mengungkap semua kebenaran itu? Mereka sekolah cuma Enggak sekolah, mau sekolah di mana orang dia hidup di bangsa jahiliyah. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak sekolah, Daud tidak sekolah, Salomo tidak sekolah. Coba begini, setahu Yesus juga tidak sekolah. Hanya Esra Suri yang mengakui Yesus sekolah. Cuma Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, nabi-nabi lain bisa cuma. Nah, andai saja Nabi Muhammad bisa baca, kalian akan mengatakan ini Quran adalah karangan beliau karena dia bisa baca. Ini dia membahas tentang Nabi Musa karena dia baca di kitab sebelumnya. Tapi karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca Torah, nggak bisa membaca Injil, dia buta dia buta Ibrani dan buta Aramaik, buta kemudian Septuaginta bahasa Yunani Koine dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin dari lisannya memberikan sebuah pengajaran tentang hal-hal yang telah, sedang, dan akan datang? Padahal dia tidak bisa membaca. Artinya bahwa apa yang terlontar dari mulutnya itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Nabi Musa adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Yesus perkataan Tuhan. Nabi Isa adalah perkataan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Coba sekali lagi Yesus, coba sekali lagi kau bicara coba. Apa yang keluar dari mulut Nabi Isa? Yesus tadi kau bilang Yesus tadi, coba. Apa yang keluar dari mulutnya Yesus? Itu bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Aku baptis kamu, hari ini kamu udah murtadin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar. Firman yang kau dengar dulu. Terima kasih. Kamu udah mengakui Yesus itu. Terima kasih. Mengakui apa? Tadi kau bilang, kamu tadi kalau ngomong Yesus dari Allah itu, kamu udah terima kasih. Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Yesus rasul utusan Tuhan, apa masalahnya? Padahal yang salah kalau saya mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya, dengerin. Yesus itu Tuhan. Dia menerima firman dari Tuhan. Padahal di mana di komal-komal semua komal Islam di TikTok ini, saya udah ikutin semua.
Tidak ada yang mengakui seperti dirimu bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah. Cuman kamu sendiri, Juma. Berarti kamu udah paham yang saya ajarin selama ini. Cuman dirimu sendiri. Yohanes. Dengerin dulu. Semua komal-komal Islam yang di TikTok ini, saya ikutin semua perdebatan. Apalagi Nora, apalagi siapa itu sih, pokoknya macam-macam itulah. Mereka tuh apa kata mereka? Yesus itu nggak ada, firman Allah nggak ada. Itu Nggak beda. diakui Yesus. Itu Dengerin. Yesusnya Kristen. Enggak, mereka juga ngaku Yesus. Ya Yesus, kamu tadi bilang udah Yesus, berarti Yesus ya Yesus. Yang ku maksud ini Yesus penerima firman, bukan Yesus yang Kristen lah, Juma. oh beda. Yesusnya Kristen beda. Emang ada Yesusnya Islam? Yesus yang ku maksud ini adalah Yesus Yesus. Islam. Kalau Isa Islam. Kalau Kamu bilang Yesus, tadi, ke Yesus. Kamu Tunggu. tahu Yesus. Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus di dalam Bible itu ada dua minimal. Yang pertama, dengar. Yang pertama, Semenjak kapan Yesus ada dua? ya ampun, nggak percaya dia. Penonton, ini lihat dengar Juma, kata Yesus ada dua. Dari mana? Tapi walaupun bagaimana cuman dari mulut dirimu aja, semua komal-komal Islam ini tidak mengaku Yesus, tidak mengaku Yesus itu menerima firman dari Allah, tidak mengaku Yesus itu menjalankan perintah Allah. Cuman dirimu aja Juma. Terima kasih banyak Juma. Berarti kau paham apa yang kau ajarkan selama ini. Caramu menghibur diri itu garing dan gagal. Di dalam kitab yang Anda baca, Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus ada dua. Yesus ada dua. Sekarang saya buktikan kalau Yesus itu ada dua. Saya buktikan. Di dalam Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti ada banyak orang yang datang kepadaku, berseru kepadaku, memanggil aku, mengharap kepadaku dengan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat? Dengar dulu, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Tapi pada saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Nah, pertanyaan saya, pada saat pendeta Anda bermujizat pakai nama Yesus dan mampu mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang datang membantu dia? Sementara yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Ayo. Dari mana jalannya Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Baca Matius 7, 22, 23. Baca. Jadi gini, Juma. Yesus itu. Dengerin dulu, kamu belum jelasin. Dengerin dulu, jangan langsung awal. Kena deh. Dengerin. Yesus mengatakan itu pada Yahudi, umat Yahudi. Udah. Mana ada? Mereka bermujizat, mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Umat Yahudi yang menyembah berhala. Kau menyembah berhala pakai nama Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Nama siapa? Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berarti dia memakai nama Yesus. Apa kata Yesus ketika ketemu nanti di hari terakhir? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Berarti Yesus yang mana yang bantu? Misalnya nih, Rusuli Lubis. Yesus namanya dipakai ngobatin orang di mana-mana. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang kepada dia? Yesus orang Kristen lah. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Itu tertuju kepada Yahudi yang menyembah berhala. Sejak kapan orang Yahudi mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Nah, omongan dia itu kok buat orang Yahudi, bukan buat pendeta-pendeta sekarang. Oh, kata siapa? Pada saat itulah banyak orang datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Cuma dengerin. Sedangkan pendeta Lubis, itu lahir tahun berapa, Juma? Kan pada hari terakhir, pada saat semuanya orang sudah dikumpulkan, hari terakhir. Sekarang kan kau bicara. Pendeta Lubis bisa. Iya. Dengerin dalam nama Yesus gini.
Lah, dia tahun berapa lahir? Jadi omongan Isa itu bukan nama dia. Loh, Yesusnya mengatakan pada hari terakhir nanti akan datang banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kan hari terakhir. Woi penonton, Yesus ada dua. Ya, lucu dia. Yang pertama, udah ya, udah yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan Ya, berkata, betul. akulah Mesias. Ya betul. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Iya, betul sama dia. Hati-hati. Iya. Nah, siapa Memakai itu nama yang, saya? Banyak yang nabi datang? palsu pakai nama dia. Yang Betul. datang kepada Paulus memakai nama Yesus itu siapa? Ya banyak yang palsu-palsu. Nah itu berarti bukan cuma dua kan? Ya, kok Yesus satu? Itu yang palsu. Makanya aku bilang, Jangan kau bilang Yesus dua. yang palsu ada kan? Kan mengaku-ngaku. Ya iya, palsu ada. Yesus Berarti dia bukan Yesus dua. Loh, saya mengatakan di dalam ajaran kitabmu, sabar. Di dalam agamamu Yesus itu ada dua. Yesus yang palsu, dan Yesus yang asli. Yang kau sembah di gereja itu palsu. Aku tanya dulu, ada nggak Yesus asli mengajarkan dirinya untuk dituhankan di gereja hari Minggu? Ada nggak? Maksudmu apa pertanyaanmu? Ada nggak? Itu tidak ada pertanyaan Tidak seperti itu. ada. Lalu Yesus mana yang kamu sembah di hari Minggu? Ya Yesus orang Kristen. Ya itulah, Yesus Yahudi tidak mengajarkan itu. Makanya Yesus yang asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Karena hanya orang Kristen yang menuhankan Yesus di hari Minggu, orang Yahudi tidak. Tadi Yesus kau angkat, kau bela-bela. Loh. Sekarang Yesus kau jatuhkan. Yang kau sembah itu yang palsu. Tadi kau bilang Yesus itu benar dari perkataan Allah. Sekarang kau bilang palsu. Itu yang asli, Kamu menerima nggak ini firman. sih. Dengar Nggak dulu. nggak komitmen sih. Dengar. Yesus yang asli melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus yang palsu, dengar dulu. Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus menggiring orang-orang non-Yahudi untuk menuhankan dirinya dalam nama Yesus. Itulah yang palsu. Gak ngerti dia. Sekarang Lama. nggak ada sejarahnya Juma. Islam pun dengerin. Apa Islam nggak ada pun dari abad 1 sampai abad sekarang ini tidak pernah mengatakan Yesus ada dua, cuma dirimu aja. Kata siapa? Nabi Isa alaihi salam diserupakan. Yesus pun diserupakan. Dengerin, inilah kamu itu. Ajaranmu itu kayak sinetron, ada sutradaranya, ada pemainnya. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, apa kata Bible? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Masa orang disalib katanya digantikan? Emangnya pernah pengganti? Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Itu dalil. Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Emang zaman dulu ada sinetron? Lu kok sinetron itu di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Itu sinetron Itu fakta. Tahun-tahun 2000-an sinetron. Itu fakta, tertulis di Bible begitu. Tuhan menggantikan pengkhianat untuk sebagai korban penebusan bagi orang yang benar. Amsal 21:18. Tadi kamu ngaku Yesus, sekarang kamu hina Yesus. Kamu yang mana komitmen tuh? Kan udah aku bilang di dalam Bible ada dua Yesus, satu yang dimuliakan, satu yang dihinakan. Yang dihinakan yang mana? Nggak ada dua Yesus. Tunggu.
Siapa bilang tidak ada dua Yesus? Hah? Aku tanya dulu sama Anda, ini buktikan. Apakah Maria melahirkan manusia? Ya, melahirkan manusia. Namanya siapa? Ya, Maria itu melahirkan Allah Manusia. Allah berwujud manusia. Dalam perspektif ajaran Islam yang selaras dengan surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, peristiwa penyaliban Yesus atau Nabi Isa alaihissalam bukanlah seperti yang diyakini oleh kaum terdahulu. Menurut saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya telah menyelamatkan Nabi Isa dari tipu daya musuh-musuhnya dengan cara diserupakan wajah dan perawakannya kepada orang lain. Sebagian riwayat menyebutkan orang yang mengkhianatinya sehingga orang itulah yang ditangkap dan disalib. Kematian di tiang salib yang dipenuhi kehinaan sama sekali tidak pantas terjadi pada seorang Rasul Ulul Azmi. Sebab Allah berkuasa penuh untuk melindungi para utusannya dari konspirasi jahat tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Nabi Isa alaihissalam tidak berakhir di tiang kayu salib, melainkan diangkat secara fisik dan rohani langsung ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa pengangkatan ini merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan tertinggi dari Allah kepada Nabi Isa, sekaligus penegasan bahwa ajaran tauhid murni yang dibawanya tidak pernah padam. Keyakinan ini mengajarkan kita untuk melihat kebenaran mukjizat ilahi secara mutlak, di mana Allah menyelamatkan hambanya yang soleh dan menempatkannya di tempat yang mulia hingga kelak diturunkan kembali ke bumi sesuai dengan janjinya. Sabar, Maria melahirkan manusia kan? Roh Allah. Iya, nanti itu konsep Kristen. Saya hanya bertanya apa adanya. Yang dilahirkan Maria manusia kan? Iya, jasmaninya. Oke, namanya Yesus. Jasmaninya. Namanya Yesus kan? Iya, jasmaninya. Oke, yang datang kepada Paulus, Galatia 1 nomor 1, namanya Yesus tapi bukan manusia. Beda. Yesus ada dua. Satu manusia, satu bukan manusia. Tidak ada dua Yesus. Ada dua dong, satu manusia, satu bukan manusia. Ini nanti trending topik nih. Trending topik. Iya. Trending topik. Sekarang Cuman saya ulang lagi. Zulkifli M. Abbas mengatakan Yesus ada dua. Ini trending topik ntar. Saya katakan lagi sekali lagi. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Itu konsepmu. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Yang keluar dari rahim manusia. Jasmaninya manusia, rohnya Allah. Kamu yakin rohnya adalah Tuhan? Wow, jelas. Oke, baik. Di dalam 2 Petrus 3 nomor 5, sehari bagi Tuhan, 1000 bagi manusia. Bagi Juma. Bagi manusia. 1000 tahun. Sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa? Maksudmu apa? Maksudnya gini. Kalau rohnya Yesus itu adalah Tuhan, ya. kenapa dia terikat dengan hari-hari bumi?